Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, how are you? Ibu harap kalian baik-baik aja ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Indira pada pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ketiga. Materi kita hari ini adalah tentang unsur-unsur dongeng. Apa aja unsur-unsur dongeng itu ya? Simak video ini sampai habis ya. Oke? Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan kata-kata bijak untuk hari ini. Kata-kata bijak ini dari Imam Abdullah Al-Haddad. Barang siapa yang menghabiskan umurnya bukan dalam ketaatan atau sesuatu yang mengantarkannya kepada ketaatan, maka dia telah menghabiskan sesuatu yang sangat mulia untuk sesuatu yang sangat hina. Jadi, kalian harus memanfaatkan usia kalian yang sekarang ini untuk belajar, karena belajar adalah salah satu bentuk ketaatan. Oke, semangat belajar ya! Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang unsur-unsur dongeng. Kira-kira apa-apa saja ya unsur-unsur dongeng itu? Oke, mari kita bahas. Unsur-unsur dongeng itu ada 5. Biasanya disingkat dengan telur latonat. Sekali lagi, telur latonat. T itu adalah tema. Apa? Tema. Lur itu adalah alur. Sekali lagi, alur. La itu adalah latar. Ulangi, latar. To itu untuk tokoh. Ulangi, tokoh. Yang terakhir adalah nat. Nat adalah untuk amanat. Ingat ya. Supaya lebih paham, mohon didengarkan ya penjelasan Ibu selanjutnya. Oke? Unsur yang pertama adalah tema. Berdasarkan catatan yang telah Ibu bagikan, arti tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Nah, gagasan ini atau ide utama ini disebut juga dengan pembahasan yang dibahas dalam cerita dongeng. Jadi dalam suatu cerita dongeng itu kita membahas tentang apa? Apa yang kita bahas dalam dongeng itu, itulah temanya. Misalnya dalam dongeng Malin Kundang, menceritakan tentang apa dongeng Malin Kundang itu? Ya, benar, menceritakan tentang anak durhaka. Berarti tema dalam cerita Malin Kundang adalah anak durhaka. Nah, begitu maksud dari tema. Unsur dongeng yang kedua adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Maksudnya begini, alur dari awal cerita sampai akhir cerita itu diceritakan secara berurutan, harus berkesinambungan, tidak boleh acak-acakan, tidak boleh lompat-lompat. Supaya apa? Supaya orang memahami ceritanya. Kalau orang sudah memahami alurnya, pasti memahami ceritanya. Misalnya dalam cerita Malin Kundang, pasti diceritakan awalnya Malin Kundang itu hidup dengan ibunya, lalu karena hidup mereka miskin, Malin Kundang merantau, di perantauan Malin Kundang menjadi kaya, kemudian menikah dengan seorang gadis yang cantik dan kaya, kemudian kembali ke kampung halamannya Malin Kundang, kemudian bertemu dengan ibunya, namun Malin Kundang tidak mengaku ibunya karena ibunya miskin dan ia merasa malu, kemudian ibunya sakit hati dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah, tidak mungkin dalam cerita itu Malin Kundang dikutuk menjadi batu dulu diceritakan, lalu dia pergi merantau. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena itu acak-acakan, tidak akan nyambung tidak berkesinambungan. Nah, jadi cerita ini harus berurutan, harus nyambung antara satu yang lain. Apa? Kenapa penyebab Malin Kundang itu menjadi batu? Ya karena dikutuk ibunya. Ibunya bersumpah agar Malin Kundang itu menjadi batu. Karena itulah hubungan sebab akibat, namanya itu harus saling berhubungan. Diceritakan dari awal sampai akhir itu harus berurutan, tidak boleh lompat-lompat. Unsur dongeng yang ketiga adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Karya sastra yang dimaksud di sini adalah dongeng ya, Nak ya.
Jadi dalam dongeng itu latar yang diceritakan adalah satu tentang ruang. Ruang itu apakah sama dengan ruang kelas, ruang kamar, atau ruangan tertutup lainnya? Tidak hanya itu. Ruangan yang diceritakan itu tidak hanya itu, tetapi lebih pada tempatnya. Seperti dongeng Malin Kundang. Di mana asal tempatnya? Di mana tempat ini berasal? Cerita Malin Kundang ini menceritakan tempatnya itu di mana? Misalnya Sumatera Barat, misalnya jawabannya, atau di tepi pantai kah, atau di suatu kampung kah, suatu kampung di Sumatera Barat. Nah, itu terserah. Tempatnya itu ada di mana, itu nanti kalian temukan di ceritanya. Lalu yang kedua ada waktu. Waktu itu diceritakan dalam dongeng itu kapan terjadinya peristiwa dalam cerita itu. Apakah siang, apakah malam, apakah ketika hujan, apakah ketika gempa. Nah, itu diceritakan, kalian temukan pasti di dalam cerita itu. Lalu yang terakhir adalah suasana. Nah, suasana peristiwa dalam cerita itu. Nah, suasananya itu apakah suasana yang meriah, gegap gempita, sukacita atau duka cita, atau penuh ketakutan, itu namanya suasana. Bagaimana suasana yang diceritakan dalam cerita itu? Itulah namanya suasana. Itu semua ketiga-tiganya itu akan kalian temukan dalam cerita. Oke? So, dongeng yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Nah, tokoh ini apa? Tokoh ini adalah seseorang atau binatang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Apa yang dibahas dan siapa yang dibahas dalam cerita itu? Siapa yang menceritakan tentang apa? Tentang binatang kah? Minggu lalu cerita yang menceritakan tentang binatang apa namanya? Fabel. Nah, jadi tokoh itu adalah orang yang mengalami kejadian di dalam cerita, orang yang diceritakan di dalam cerita dongeng itu. Jadi misalnya dalam cerita si Kancil misalnya, siapa tokohnya? Si Kancil, atau si Kancil dan buaya misalnya, siapa saja tokohnya? Si Kancil dan si buaya. Lalu cerita Malin Kundang, siapa saja tokoh-tokohnya dalam Malin Kundang? Siapa saja orang-orangnya? Siapa saja yang terlibat di dalam cerita Malin Kundang? Satu, Malin Kundang. Yang kedua, ada ibu Malin Kundang. Yang ketiga, ada istri Malin Kundang. Nah, seperti itu dia, itu namanya tokoh. Orang-orang yang diceritakan atau siapa saja yang diceritakan di dalam suatu cerita dongeng. Oke, unsur dongeng yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Jadi amanat itu pesan moral. Apa pesan moral? Apa pendidikan? Apa nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembacanya? Seperti misalnya dongeng Malin Kundang. Apa kira-kira amanatnya? Apa kira-kira pesan moralnya? Jangan durhaka. Itu dia pada cerita Malin Kundang, itu dia amanatnya. Itu dia namanya nasihat atau amanat. Ingat ya, amanat. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu tadi, tugas kalian adalah mencatat semua materi yang telah ibu berikan dalam bentuk PowerPoint yang telah ibu bagikan linknya itu ke dalam buku catatan kalian. Lalu catatan kalian itu difoto dan dikirim ke link yang telah ibu bagikan. Bisa anak-anak? Oke, ibu tunggu paling lama hari Kamis. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu harap kalian semua paham apa yang ibu sampaikan hari ini. Jika ada di antara kalian yang tidak paham apa yang ibu sampaikan, ibu harap kalian mau bertanya pada ibu. Insya Allah akan ibu jawab via video call, atau kalian bertanya, ibu akan kumpulkan pertanyaan kalian dan akan ibu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dalam bentuk video juga, lalu ibu akan kirimkan pada kalian. Bisa anak-anak? Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah semoga kita semua panjang umur dan diberikan kesehatan. Kita berdoa pada Allah semoga pandemi ini bisa segera diangkat oleh Allah dan kita semua bisa kembali bertatap muka. Ibu rindu sekali ingin bisa belajar bersama kalian.
Assalamualaikum.